Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfonsus Elvianus Gampar. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 4 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sekaligus sebagai mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik BAT 1 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 24869051257. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 tentang manusia makhluk pribadi dengan materi pokok aku pribadi yang unik. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, silakan duduk. Oke. Baik. Sebelum Bapak Guru melanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya akan mengecek dulu kesiapan kita hari ini ya. Ya. Tadi pagi semua sudah sarapan? Sudah. Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Siap. Oke. Terima kasih ya. Oke. Baik. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran. Olivia Nabut. Oke. Yosefin Aldawea. Maria Carolina Tanggo. Oke, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita harus menambah semangat kita sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini lebih semangat ya. Mengawali dengan ice breaking. Tepuk semangat. Ding ding ding. Naik dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Baik, Pak Guru ya akan memberikan beberapa pertanyaan yang membawa kalian kepada pertanyaan untuk merefleksikan tentang bagaimana kita mengenali diri ya, yang menjadi panduan bagi kita untuk menggali kembali pengalaman kita berkaitan dengan kepribadian kita ya. Baik, pertanyaan yang pertama, coba ingat kembali apa yang membuat kalian merasa berbeda dari teman-teman di kelas ini. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada di antara kalian yang memiliki hobi atau bakat yang tidak dimiliki teman-teman yang lain? Adik-adik rasakan saat itu. Dari ketiga pertanyaan ini, mungkin ada yang mau menjawab. Silakan, siapa? Oke, Catherine, coba yang pertama. Saya memiliki kelebihan yang saya lebih suka berbicara di depan umum. Maksudnya saya lebih memiliki kemampuan untuk berbicara dengan baik di depan umum atau public speaking yang baik. Oke, terima kasih. Materi yang akan kita bicarakan hari ini itu tentang
manusia makhluk pribadi. Ini materi bab pertama. Lalu subbab yang kita bicarakan adalah aku pribadi yang subbabnya apa? Aku pribadi yang unik. Berbeda dari yang lain dan semua kita diciptakan berbeda. Perbedaan itu yang membuat kita unik. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan keunikan diri, baik dari segi kekuatan maupun keterbatasan, serta memahami ajaran kitab suci tentang keunikan manusia. Yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menerima diri apa adanya, bersyukur atas keunikan dirinya sebagai anugerah Tuhan, dan menghargai keunikan orang lain. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyusun rencana pengembangan diri berdasarkan pemahaman dan kekuatan dan keterbatasannya, serta berkolaborasi dalam kelompok untuk memecahkan masalah terkait keunikan diri. Ini tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai setelah mengikuti pelajaran ini ya. Ini tujuan pembelajaran. Baik. Untuk mengantar kita pada pembelajaran sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan penuntun. Ya, ini pertanyaan untuk memancing semangat kita dalam membicarakan tema yang akan kita bicarakan bersama hari ini, yaitu aku pribadi yang unik ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, mengapa setiap manusia itu diciptakan unik? Ini pertanyaan. Mengapa setiap manusia itu diciptakan unik? Siapa yang bisa menjawab? Kalau jawab, kuat ya, supaya semua kita bisa mendengar jawaban dari teman-teman ya. Bisa ya? Kuat. Dari sisi kiri dulu ya. Oke. Manusia diciptakan unik ya, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Pak, mengapa penting untuk bersyukur atas keunikan yang kita miliki? Kenapa kita? Kenapa kita harus bersyukur dengan keunikan yang kita miliki? Ya. Oke, silakan. Mengapa penting untuk bersyukur atas keunikan yang kita miliki? Karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Karena yang ada pada kita, yang kita miliki belum tentu ada pada diri orang lain ya. Oke. Pertanyaan yang berikut. Yang keempat ya, yang terakhir. Bagaimana kitab suci menggambarkan penciptaan manusia yang membedakan dengan makhluk lain ya? Sering mendengar bacaan-bacaan kitab suci ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar kitab suci berbicara tentang penciptaan manusia yang membedakan dia dengan makhluk yang lain. Manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan binatang. Mungkin ada kisah-kisah yang pernah kalian dengar dalam kitab suci. Ada yang bisa menjawab? Oke, coba. Oke. Ya. Kisah penciptaan manusia. Dalam penciptaan itu Tuhan menciptakan manusia berbeda ya, dengan makhluk yang lain. Manusia diciptakan secara istimewa. Nah, mungkin ada yang tahu, kisah ini ada dalam kitab suci apa? Dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31.
Ya, betul sekali ya. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Ya. Proses pembelajaran kita dalam memahami materi tentang aku pribadi yang unik, ya. Pak Guru akan membagi kita dalam kelompok ya. Ya. Pak Guru akan membagi kita dalam kelompok dan pembelajaran kita hari ini menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya. Kita menggunakan masalah untuk merefleksikan atau menemukan persoalan-persoalan untuk dengan melalui persoalan ini nanti kita bisa memahami dan merefleksikan tentang materi aku pribadi yang unik. Baik, kita menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, baik. Dalam diskusi kita nanti, ya, pembahasan kita, Pak Guru menggunakan persoalan kisah, ya, kisah yang dialami oleh Tarjono ya, Tarjono Slamet. Bagaimana Tarjono Slamet mampu mengubah keterbatasannya menjadi kekuatan. Kita akan berdiskusi dari kisah ini. Lalu dilanjutkan dengan teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Nanti kita dibagi dalam kelompok ya, satu kelompok dalam 3 kelompok ya, satu kelompok ada 5 orang. Oke. Nanti diskusi kita akan dipandu oleh beberapa pertanyaan. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD ya. Nanti di LKPD itu ada petunjuk, ada pertanyaan-pertanyaan, lalu kita mendiskusikan soal-soal itu berdasarkan pertanyaan yang ada di LKPD. Ya. Selanjutnya, kalian menggunakan buku pelajaran, bisa menggunakan gawai ya atau handphone untuk mencari jawaban. Ya. Jawaban untuk menjawab pertanyaan yang ada di pembicara saat presentasi sebentar. Nanti Pak Guru akan mengacak ya dari sekian nomor kelompok mana yang yang menjawab pertanyaan 1, 2 dan seterusnya. Lalu saat presentasi juga nanti teman-teman yang lain bisa mengapresiasi atau menambah jawaban dari kelompok yang lain ya. Oke, siap? Oke. Pak Guru akan membagikan LKPD. Oke. Ya, kelompok 1. Makasih, Oke. Pak. Ini siapa? Tesnya. Kelompok 2 ya. Nih. Tes. Makasih, Pak. Oke, kelompok 2 ya. Pertanyaan tadi sudah. Oke, kelompok 3 ya. Oke, silakan berdiskusi. Ya. Ya, tuh balik.
Kalau ada pertanyaan yang tidak, ya, oh ya, berani. Mungkin masih ada yang butuh kertas. Teks kitab sucinya ada di situ toh. Kan gini toh. Iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia gambar dan kita alam Sudah, kan sudah. Tulisnya rapi. Yang lagi Tuh, hal-hal apa yang membuat setiap individu tuh menjadi unik dan konkret, mengacu pada cerita ini. Nah, presentasi ya, kelompok mengutus salah satu temannya atau anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi ya, sehingga di kelompok lain bisa mendengar dan menangkap maksud dari apa yang kita sampaikan. Dari tempat masing-masing berdiri ya. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan studi kasus Tarjono Slamet dan dari penjelasan yang sudah kita sampaikan, sudah kita dengarkan terdahulu, kira-kira apa yang dimaksudkan dengan keunikan manusia? Lalu, hal-hal apa saja yang membuat setiap individu itu menjadi unik? Dan berikan contoh konkret. Teman-teman kelompok lain. Oke. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Menurut kami, keunikan manusia itu berarti setiap orang itu berbeda dan punya ciri khas masing-masing. Misalnya kalau dilihat dari kisah Tarjono Slamet, dia kan punya keterbatasan fisik karena kakinya diamputasi dan jarinya rusak. Tapi dia unik karena dia jago bikin kerajinan kayu dan punya semangat untuk berwirausaha. Jadi keunikan ini bukan cuma soal fisik, tapi juga bakat dan semangatnya. Banyak hal yang bikin kita unik, diantaranya yang pertama, fisik. Setiap orang punya wajah, bentuk tubuh, warna kulit, tinggi badan yang berbeda-beda. Contohnya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Lalu yang kedua, dilihat secara kemampuan. Kita punya bakat dan keahlian yang berbeda. Ada yang pintar banget dalam pelajaran, kayak matematika atau kimia. Ada yang jago dalam olahraga, kayak main bola kaki, bola basket, bola voli. Ada juga yang kreatif banget, bikin gambar dan nulis cerita. Lalu berikutnya secara sifat. Setiap orang punya sifat dan kepribadian yang berbeda. Ada yang orangnya pendiam dan pemalu, ada yang suka ngobrol, dan ada yang gampang bergaul. Ada yang sabar, dan ada yang mudah marah. Terima kasih atas presentasi kami. Kami pamit undur diri. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan nomor 2.
Nah, dari cerita kisah Tarjono Slamet tadi, bagaimana ia menghadapi keterbatasannya, ya? Apa kekuatan yang dia kembangkan? Lalu, identifikasilah kekuatan dan keterbatasan yang umum dimiliki manusia dan berikan contoh. Baik, untuk pertanyaan ini saya berikan kesempatan kepada kelompok 2. Pada kelompok 2, persilakan. Kalian bisa mendengar lalu sambil mencatat apa yang disampaikan oleh teman-teman. Silakan. Buat. Siap. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari kisah Tarjono Slamet, bagaimana ia menghadapi keterbatasannya? Apa kekuatan yang dia kembangkan? Tarjono Slamet menghadapi keterbatasannya dengan mengembangkan kekuatan yang lain. Dia tidak menyerah pada keadaan, tapi fokus pada potensi yang dia punya, yaitu keterampilan membuat kerajinan dan kemampuan bisnis. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan di satu bidang bisa diatasi dengan mengembangkan kekuatan di bidang lain. Contoh kekuatan dan keterbatasan manusia. Fisik. Kekuatan koordinasi tubuh yang baik, kekuatan otot, kecepatan daya tahan tubuh yang kuat. Yang kedua, keterbatasan. Penyakit kronis, disabilitas, keterbatasan gerak, kurangnya kekuatan fisik. Yang kedua, mental. Kekuatan, kemampuan berpikir logis, kemampuan analitis, kreativitas, kemampuan belajar yang tepat. Yang ketiga, keterbatasan. Kesulitan belajar, misalnya disleksia, gangguan perhatian, gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan. Yang ketiga, sosial. Kekuatan, kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan membangun hubungan empati, keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, keterbatasan. Kesulitan berinteraksi sosial, kecemasan sosial, kesulitan mengelola konflik, kesulitan mengungkapkan emosi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin ada tambahan atau peneguhan dari teman kelompok yang lain. Kepada kelompok 2 saya Oh ya. bertanya. Apakah ada contoh keterbatasan di dalam pelajaran kita hari ini? Apakah ada contoh yang bisa kita ambil untuk buat refleksi untuk diri kita dari pelajaran kita hari ini dengan kekuatan dan keterbatasan kita tuh? Apakah ada contoh biar kita bisa berinteraksi dengan teman tuh? Maksudnya kah contoh nyata keterbatasan tapi yang bisa buat refleksi kita diri itu untuk terus maju? Contoh konkret keterbatasan yang ada pada diri kita, contoh hari ini. Itu maksud dari pertanyaan. Iya. Ya, Catherine. Kelompok 1, contoh konkretnya itu lebih percaya diri lagi. Pertanyaannya ulang kasih pertanyaannya. Oh ya, ulang pertanyaan. Contohnya apa contoh kesulitan dalam berinteraksi dengan teman tuh? Dalam kayak kita berdiskusi gitu, apakah ada contoh nih kesulitan berinteraksi dengan teman tuh yang mempengaruhi dirinya kita? Gimana diri kah? Mungkin maksud pertanyaan begini. Contoh konkret keterbatasan diri kita. Keterbatasan diri. Ya, toh? Contoh konkret. Keterbatasan yang kamu alami dalam diskusi kelompok dari contoh.
kurang memahami atau Contoh konkret itu contoh keterbatasan. Atau ada kelompok lain yang menjawab? Contoh keterbatasan, contoh konkret keterbatasan diri kita sebagai pribadi. Saya, Pak. Oke, lanjut. Contoh konkretnya itu kesulitan memahami mata pelajaran atau temanya. Yang kedua, kurang mampu dalam berbahasa. Yang ketiga, kurang kemampuan berkomunikasi. Oke, contohnya yang pertama tadi kurangnya kemampuan dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua dalam berbahasa. Yang ketiga Pergaulan dalam komunikasi, Pak. dalam Kemampuan berkomunikasi. antara di antara siswa. Itu contoh konkret. Bagaimana? Iya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya untuk menjawab. Oke, silakan. Kelompok 3. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pesan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26-31 mengandung pesan teknologis yang sangat penting tentang keunikan manusia. Konsep Imago Dei menekankan bahwa manusia yang punya kemuliaan dan tujuan yang lebih tinggi daripada makhluk lain. Ini bukan cuma soal kesamaan dengan Allah, tapi juga soal tanggung jawab yang diberikan kepada manusia untuk mengelola bumi dan mencerminkan kasih dan keadilannya. Pesan yang disampaikan dari kitab suci tersebut, pesan tentang penerimaan diri yang radikal, atau menerima diri sepenuhnya sebagai ciptaan yang unik, berharga, dan dicintai oleh Tuhan tanpa syarat. Yang kedua, penghargaan yang mendalam terhadap orang lain, menghormati martabat setiap individu, terlepas dari perbedaan latar belakang, keyakinan, dan kemampuan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3. Ya, mari kita tepuk tangan. Saya dan teman-teman saya merasa lebih baik tentang diri kami sendiri. Oke. Saya jadi sadar kalau saya punya hal positif dalam diri yang mungkin selama ini kurang saya perhatikan. Saya juga bisa menerima kekurangan yang saya punya. Dari semua itu saya belajar dan berusaha untuk lebih rajin belajar, untuk mengembangkan kemampuan akademik saya, mengikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan saya di bidang seni atau olahraga. Lalu saya belajar untuk lebih sabar dan tidak mudah menyerah kalau menghadapi cinta. Pas? Pas. Semua sudah? Oke. Baik. Dari diskusi kita tadi ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari diskusi tadi? Tentu kita kan dalam diskusi tadi kita menganalisa apa yang disampaikan oleh teman-teman kelompok lain. Sekarang siapa yang kira bisa membuat kesimpulan? Keterbatasan itu bisa menjadi penopang atau semangat dalam diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa manusia itu unik dan bisa mengembangkan bakat dan minat dalam diri agar bisa menjadi manusia yang berguna bagi Allah yang menciptakan manusia itu sendiri dan bagi orang-orang yang disekitarnya. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Materi kita. Yang pertama, setiap manusia itu unik ya. Dengan perbedaan fisik, psikis, bakat, dan keunikan ini adalah anugerah
yang membuat setiap individu dikenal dan diperlakukan secara khusus. Yang kedua, manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahwa keunikan yang ada dalam diri kita yang berbeda dengan orang lain adalah anugerah dari siapa? Tuhan. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas dan tindakan. Tugasnya adalah silakan membuat puisi, ya. Membuat puisi yang merefleksikan tentang ungkapan rasa syukur atas keunikan diri kalian. Rasa syukur atas keunikan diri kalian. Sebelum kalian lanjutkan mengerjakan itu, jangan lupa saya minta LKPD-nya dikumpulkan. Sambil tulis. Bagaimana dengan pertemuan kita hari ini? Sangat menyenangkan kok. Seru. Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu. Ya. Karena metode pembelajaran kita hari ini berbeda. Maksudnya ada bedanya dengan pelajaran-pelajaran lain seperti menggunakan LCD. Siswa bisa menggunakan internet untuk mencari jawaban dari LKPD-nya. Itu yang bikin unik, bikin senang. Terima kasih. Terima kasih. Kali berikut, jangan lupa, pertemuan kali berikut kita akan berbicara tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Pertemuan kali itu, sehingga mulai dari sekarang adik-adik siapkan memang materi bisa baca teks pada pertemuan kali berikut kita langsung saja dalam proses pelajaran. Materi tadi, apakah semua sudah mengerti? Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah paham dan sudah mengerti ya? Ya, Pak. Tidak ada masalah. Tidak ada, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ya, jangan lupa buka teks tadi masuk ya. Di buku teks, Buka hari ini. Silakan. Dalam nama Bapa dan Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud karena oleh karena kasihmu dan oleh karena sebab engkau Tuhan dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja dan mengenal orang jauh. Jika aku tidak Tuhan, kasih setiamu telah kalangannya. Janganlah engkau tinggalkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus.
Tulang.